Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mempresensi tentang kehadiran kalian. Yang pertama, yang namanya Andi. Baik, Andi hadir. Yang namanya Cinta. Baik, Cinta juga hadir. Yang namanya Doni. Doni juga hadir. Dan yang namanya Siti. Baik, Siti juga hadir. Sehingga semuanya tidak ada yang absen hari ini. Nah, anak-anakku, kita tepuk semangat dulu ya, supaya hari ini lebih semangat mengikuti pelajarannya. Yuk bersama-sama, tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran kedua, masih ingat tidak tentang pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya kalau yang tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam puisi. Kemudian kita akan belajar juga tentang tempo dan lagu. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang metamorfosis. Yang pertama nih kita akan belajar tentang ciri-ciri dalam puisi. Nah, di dalam puisi itu ciri-cirinya yang pertama terdapat judul. Kemudian terdapat bait. Dan yang ketiga terdapat baris. Nah, yang dimaksud bait itu apa? Ada yang tahu? Nah, bait itu adalah gabungan dari beberapa baris. Nah, biasanya atau umumnya satu bait itu selanjutnya Ibu sudah menyiapkan tentang contoh dari puisi. Nah, Ibu akan membacakan puisi yang berjudul Cita-Citaku, ciptaan Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu-dayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena aku ingin memainkannya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah kujalani, semua cobaan kulewati untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Semua pasti akan kuperjuangkan. Nah, dari puisi yang sudah Ibu bacakan, kita bisa menentukan judulnya apa, baitnya apa, dan barisnya bagaimana. Setiap baris dalam puisi tentunya memiliki bunyi vokal. Nah, bunyi vokal yang terdapat dalam puisi disebut dengan rima. Nah, ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya AI atau lebih dikenal dengan ABAB. Nah, rima tersebut biasanya sering terdapat pada puisi lama, seperti pada pantun. Nah, Ibu akan menunjukkan salah satu contoh puisi dengan bentuk rimanya seperti ini. Nah, contohnya yang pertama, suara indah alat musik. Nah, pada baris tersebut rimanya adalah i. Kenapa i? Karena kata di akhirnya adalah musik. Huruf vokalnya adalah huruf i dari kata musik. Kemudian, baris yang kedua, alunan tenang mendayu-dayu. Nah,
Rimanya adalah U dari kata mendayu-dayu. Sedangkan baris ketiga yang berbunyi seakan selalu berbisik. Nah, rimanya yang terdapat bunyi vokal adalah I. Dan yang keempat, aku selalu ada untukmu. Rimanya adalah huruf U dari kata untukmu. Sehingga baris pertama adalah vokalnya I, baris kedua vokalnya U, baris ketiga vokalnya I, dan baris keempat vokalnya U. Kemudian ada contoh bait yang selanjutnya. Itu aku suka alat musik itu. Ada yang tahu rimanya apa? Ya, benar sekali. Rimanya adalah U dari kata yang itu. Baris kedua. Karena aku ingin menjadi pemainnya. Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Rimanya apa? Ya, benar sekali, Andi. Rimanya adalah A. Kemudian baris ketiga. Inilah cita-citaku. Ada yang tahu lagi tentang rimanya apa? Ya, benar, Siti. Rimanya adalah U. Kemudian baris terakhir. Menjadi pemain biola. Rimanya apa? Hayo, angkat tangan lagi. Yaitu rimanya A. Ya, benar sekali. Nah, kemudian dari contoh puisi tersebut disebutkan suara indah alat musik. Nah, ketika kita mendengarkan suara indah dalam sebuah lagu, tentunya harus memperhatikan yang namanya tempo. Nah, tempo itu adalah cepat atau lambatnya lagu ketika dinyanyikan. Nah, jenis tempo itu ada banyak sekali. Misalnya, yang pertama adalah largo. Tempo largo itu dinyanyikan secara lambat sekali. Dan yang kedua itu adalah lento. Lento itu dinyanyikan secara lebih lambat. Yang ketiga itu adalah adagio. Adagio itu adalah dinyanyikan secara lambat. Yang keempat adalah andante. Andante dinyanyikan secara sedang. Yang kelima adalah moderato, yaitu tempo sedang agak cepat. Yang keenam adalah allegro. Allegro adalah tempo cepat. Yang ketujuh ada vivace, yaitu tempo yang dinyanyikan secara lebih cepat. Dan yang kedelapan adalah presto. Presto dinyanyikan cepat sekali. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan beberapa lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama agar kita dapat mengetahui bagaimana tempo dari lagu tersebut. Nah, lagu yang pertama yang akan Ibu tampilkan adalah lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Nah, begini lagunya. Disimak bersama-sama ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Lagu Kupu-Kupu yang Lucu dimainkan atau dinyanyikan dengan tempo lento atau lebih lambat. Setelah menyanyikan lagu Kupu-Kupu, ternyata kupu-kupu sendiri itu memiliki siklus hidup atau metamorfosis. Nah, ada yang tahu apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah proses perkembangan biologi hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah
melakukan kelahiran atau penetasan. Nah, metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Di sini, ibu akan menampilkan tahap metamorfosis dari kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu siap bertelur, mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Yang kedua, telur kupu-kupu. Dan yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Dan yang kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu. Dari siklus metamorfosis yang udah ibu jelaskan, kemudian ibu ada gambar dari siklus tahapan kupu-kupu. Kalian bisa menjodohkan gambar yang mana dengan pengertian yang mana, sehingga membentuk sebuah siklus yang urutan dan yang tepat. Nanti ada 3 siswa dengan mengumpulkan lembar jawaban yang paling tepat. Ibu akan memberikan sebuah reward. Reward apa itu tentunya? Nah, itu akan ibu berikan di akhir pembelajaran hari ini. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Nah, berikut adalah metamorfosis pada belalang. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Yang kedua, telur belalang. Yang ketiga, nimfa tidak bersayap. Dan yang keempat, nimfa bersayap sehingga menjadi sebuah belalang. Begitu tahap siklus metamorfosis dari belalang. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri dalam puisi yang terdiri dari judul, bait, baris, dan rima. Nah, rima itu merupakan bunyi vokal A, I, U, E, O yang terdapat di dalam baris-baris setiap puisi. Kemudian kita belajar tentang tempo. Tempo itu adalah cepat dan lambatnya lagu ketika dinyanyikan. Nah, jenis dari tempo terdapat 8. Yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang metamorfosis pada kupu-kupu dan belalang. Nah, kupu-kupu itu adalah salah satu contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna, sedangkan belalang adalah salah satu contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Kemudian, dari pelajaran yang udah Ibu jelaskan hari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait pelajaran yang belum dipahami? Bisa angkat tangan. Baik, kalau tidak ada, seperti janji Ibu sebelumnya, Ibu juga akan memberikan reward kepada siswa, 3 orang siswa, yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, bagi nama-nama siswa yang Ibu panggil, bisa mengambil reward dari Ibu. Yang pertama Ibu akan panggil yaitu Andi. Ini milik Andi. Andi bisa mengambil. Kemudian ini milik Budi. Reward untuk Budi. Budi bisa mengambilnya. Dan yang ketiga, ini reward untuk Siti. Nah, bagi siswa yang lain yang belum mendapat reward, jangan berkecil hati dan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan, kita akan melanjutkan pada pembelajaran ketiga. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.